Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 5 saham ya. Dan kita akan langsung mulai untuk saham yang pertama, kita akan mulai membahas dari saham sektor retail ya. Yang sekira mulai bangkit ya. Nah, yang pertama kita akan melihat ya saham Ramayana Lestari Sentosa atau RAL ya. Nah, untuk RAL ya, dapat kita lihat hari ini naik cukup bagus ya, naik pergerakannya dia naik 5%. Dapat kita lihat di sini dia berhasil keluar ya dari downtrendnya ya. Dan kemudian dia berhasil tutup di atas resistennya 535 dan juga berhasil menembus moving average 20-nya ya. Nah, ini cukup bagus. Dan dapat kita lihat di sini ya, dari sejak awal September, RAL mengalami downtrend yang cukup tajam ya, sampai dia menyentuh ya di sini dia menyentuh angka psikologis 500 ya, dan harga mulai bertahan dan mulai berbalik arah dan keluar dari downtrendnya ya. Dan di sini dapat kita lihat setelah penurunan yang cukup tajam ini ya. Di sini kita lihat sempat naik ya, volume sempat naik di sini ketika setelah pengumuman PSBB ya. Dan sempat rebound dan kemudian kembali turun ya, dan mencapai bottom di 500 dan pelan-pelan volume pun kembali naik ya. Ya, volume pelan-pelan kembali naik dan harga RAL naik kembali menuju ke menembus moving average 20-nya ya. Dan dapat kita lihat di sini dari MACD-nya dapat kita lihat harga RAL ya terus diakumulasi terus ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk saham RAL dapat kita lihat di sini terlihat asing ya, akhir-akhir ini ya, mulai pertengahan akhir Agustus sudah mulai masuk ya di saham RAL ya. Dan terus berlanjut di September walaupun harga masih terus turun ya. Dan dapat kita lihat di sini asing tidak melakukan tekan penjualan ya. Dan dari Oktober ini mulai masuk kembali ya di saham RAL ya. Jadi untuk pergerakan asingnya untuk saham RAL terlihat cukup oke ya. Nah, berikutnya kita akan berpindah membahas saham sektor retail lain yang sudah mulai bangkit juga ya, yaitu Mitra Adi Perkasa atau MAPI ya. Nah, MAPI dapat kita lihat di sini dari September sama ya dengan RAL ya, mengalami penurunan yang cukup tajam sampai dia menyentuh bottom di kisaran support di 565 ya. Dia sempat overshoot sampai 535 ya. Nah, namun ini hanya sesaat ya, namun dia lebih stabil ya, membentuk sideways ya di kisaran 565 dan juga sampai 595 ya resistennya ya.
Lihat harga dari MAPI sudah bottoming ya di kisaran 565 sampai 595 ya. Dan dapat kita lihat hari Senin yang lalu harga MAPI berhasil keluar ya, mencoba menembus keluar dari sideway-nya ya. Tutup di 600, namun 2 hari terakhir ini terlihat kembali masuk ya ke dalam range sideway-nya lagi. Namun dapat kita lihat 3 hari terakhir ya, di sini dapat kita lihat close-nya sudah berada di atas moving average 20-nya, jadi cukup oke ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat sudah mulai meningkat ya, walaupun masih kurang stabil ya. Sedangkan dari MACD dapat kita lihat akumulasi beli terus terjadi ya. Dan saham MAPI ini ya, perlahan sudah mulai mengindikasikan adanya uptrend ya. Dapat kita lihat di sini. Di sini dia sudah membentuk higher low di sini ya. Dan dapat di sini dia membentuk higher high ya. Jadi indikasi awal untuk uptrend ya. Jadi mulai indikasi awal uptrend ya. Dengan konfirmasi nanti dia akan membuat higher high lebih tinggi ya, dan dia harus mempertahankan untuk tetap stabil di atas moving average 20-nya ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Di saham MAPI dapat kita lihat di sini asing masih keluar ya, namun dapat kita lihat trennya Oktober ini penjualan asing semakin berkurang ya, semakin mereda penjualannya ya. Dapat kita lihat di sini September masuk Oktober ini terlihat sudah makin mereda penjualannya ya. Nah, kita harapkan dengan seiring membaiknya IHSG ya, pergerakan IHSG ke depan MAPI pun pelan-pelan akan ada potensi untuk bergerak lebih positif ya. Oke, berikutnya kita akan berpindah ke sektor properti ya. Nah, kita akan pertama melihat Pakuwon ya. Nah, Pakuwon di sini dapat kita lihat hari ini keluar ya, berhasil keluar dari downtrendnya ya di sini. Dan pada hari ini berhasil keluar ya di sini. Candlenya dia keluar dari downtrend ya, dengan volume yang cukup bagus ya. Nah, volumenya sangat bagus. Dan juga MACD-nya pun menyatakan terjadi akumulasi terus-menerus ya, dan juga Pakuwon ini juga sudah break ya dari resistennya yang ada di 364. Jadi besok bila bisa tetap bertahan di atas 364, Pakuwon potensi melanjutkan kenaikan ya. Kenaikannya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 388 ya. Nah, sedang kalau untuk Pakuwon ya, ini juga sama ya. Awal September sampai pertengahan dia downtrend ya. Dan sampai pada akhir September sudah terlihat ada bottoming ya, di kisaran membentuk support baru di 342 ya. Dan kita lihat sini. Di sini dia membentuk sideway, atau juga bisa dibilang di sini ada double bottom kecil di sini ya. Nah, kemudian hari ini dia berhasil break ya, menembus resistennya di kisaran 364 ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas 304, ada potensi untuk lanjut naik ya, menuju ke resisten 388. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di Pakuwon ya? Nah, asing di Pakuwon dapat kita lihat malah keluar ya di bulan Oktober ini ya. Jadi
Nah, di sini malah dia keluar ya di sini Oktober sampai sekarang hari ini malah lebih besar ya keluarnya ya. Jadi terlihat pergerakan asing kurang ya, kurang berhubungan ya dengan apa? Berkorelasi ya dengan pergerakan dari saham Pakuwon ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham properti yang lain yang juga sudah mulai bangkit ya. Nah, berikutnya kita akan melihat Sumarekon ya. Sumarekon ini juga sama ya di akhir September dia mulai mencapai bottomnya dan mulai bergerak naik ya. Dan awal Oktober ini sudah berhasil keluar ya dari downtrend channelnya ya. Kita lihat sini dia sudah berhasil keluar ya dari downtrendnya. Dan pada hari ini Sumarekon berhasil break ya resisten 575 ya. Dan ini besok akan potensi besar menguji ke resisten berikutnya yang ada di 605 ya. Nah, pergerakan dari Sumarekonnya cukup bagus ya, karena step kenaikannya selalu diiringi dengan kenaikan volume ya, yang cukup besar ya. Dan juga dilihat dari MACD-nya pun terlihat akumulasi yang terjadi di saham Sumarekon ini cukup kuat juga ya. Sehingga harga dari Sumarekon mulai berbalik arah dan meningkat dan sudah membentuk ya. Di sini kita lihat dia sudah mulai membentuk uptrend channel baru ya. Nah, apalagi dia sudah break keluar dari downtrend dan ini terlihat Sumarekon melanjutkan kenaikannya membentuk uptrend ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di saham Sumarekon ya? Iya, hampir sama ya dengan di Pakuwon ya. Asing tampak terus menjual ya. Asing masih tetap melakukan penjualan ya, walaupun harga Sumarekon perlahan-lahan mulai pulih dan membentuk uptrend, namun asing terus menjual saham Sumarekon ya. Oke, yang terakhir kita akan membahas atau melihat saham properti lainnya ya, yang tadi mulai bangkit ya hari ini ya. Ini ada Agung Podomoro Land atau APLN ya. Ini sangat catnya hampir sama ya dengan Pakuwon ya. Ini dari awal September dia turun sampai akhir September dia membentuk bottoming di kisaran 94 ya. Dengan support yang ada di 94 ya. Dan kemudian dia membentuk beberapa bottom kecil, resisten 99 ya. Dan pada hari ini berhasil ditembus dan sekaligus menembus moving average 20-nya ya dengan berhasil ditutup di 101 ya. Jadi selama nanti APLN bisa bertahan di atas 99 ya, ada potensi dia akan lanjut bergerak naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 111 ya. Nah, hari ini pun kenaikannya pun cukup bagus ya. Volumenya cukup naik tinggi, naik signifikan, dan juga disertai dengan akumulasi beli yang terus berlanjut ya dan membentuk pola bearish reversal double bottom di sini ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk APLN, kita lihat sini sama ya. Pergerakan asing tetap berjualan terus ya. Di ketiga saham properti yang kita lihat tadi, asingnya terus melakukan penjualan ya. Dan untuk APLN juga sangat besar ya. 1 bulan terakhir ini asing terus keluar ya di saham APLN ya. Oke, sebelum kita akan lanjut ke dalam pembahasan saham berikutnya ya. Ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Mana rekan-rekan yang kalau tergabung dalam grup dan channel tersebut, ini akan
mendapatkan salah satunya yaitu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa teknikal dan juga trading plan-nya ya. Berikut juga support, resistance, dan tren terjadi di saham tersebut ya. Dan selain itu, rekan-rekan juga bisa merequest chart analisa teknikal saham selain yang direkomendasikan juga bisa ditanyakan, dan juga rekan-rekan bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun hal yang berkaitan dengan saham. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat ya buat rekan-rekan yang baru saja memulai trading saham ya. Berikut ini adalah contoh-contoh ya. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut membahas bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Nah, indeks IHSG kita pada hari ini dapat ditutup naik ya, naik 0,7, tutup di 5.309. Namun dari awal sampai pertengahan terlihat perjuangan IHSG sangatlah berat ya, karena naik open gap di 0,3, dia naik sampai 0,4, kemudian turun bahkan sampai minus tipis, kemudian berbalik arah naik lagi sampai 0,6 dan tiba-tiba turun lagi ya di pertengahan ya, di siang hari ya, turun sampai 0,2 lagi, kemudian akhirnya berangsur-angsur pulih lagi dan naik kembali sampai pada akhirnya ditutup pas post trading diangkat naik ya. Dan akhirnya IHSG membentuk suatu candle ya, candle bullish lagi ya. Nah, candle bullish ya, tapi kita lihat 2 kali terakhir ini ya. Jadi bila kita bandingkan dari bulan September ya, ini sangat jauh berbeda ya, dimana kita lihat selama September, tapi kita lihat candlenya ya, andaikan naik dia hanya sekali dan turun, candle turunnya banyak ya. Tapi kita lihat naiknya sesekali, naiknya pendek, namun turunnya dia panjang, lebih dalam ya turunnya ya, dan naiknya pun tidak lebih tinggi. Nah, ini sudah sangat berbeda ya, sejak tanggal 24 September dapat kita lihat di sini IHSG terus menerus ya, dia membentuk higher low ya. Kita mulai dari yang pertama di sini ya, ini yang pertama 4754 dan di sini 4820, 4841 dan ini 4881, dan terus dia membentuk higher low dan kemudian juga berhasil konfirmasinya yaitu di sini ya, ketika dia berhasil membentuk higher high ya, walaupun meninggalkan gap yang harus ditutup besoknya ya, hari Selasanya harus ditutup pas ya, penutupannya bisa pas ya, pas sekali menutup gap yang ditinggalkan dengan low di 4962 dan pada akhir sesi ditutup naik ya. Nah, dan hari ini pun candle IHSG pun sangat bagus ya, ditutup naik kembali. Nah, jadi kita lihat sepanjang bulan Oktober ini dapat di sini dari 6 hari terakhir ya, 4 candle hijau, 4 candle naik dan 2 candlenya merah ya. Jadi 4 lawan dari dominasi, candle naiknya cukup bagus ya, 4 lawan 2. Jadi arahnya IHSG tetap ke naik ya. Naik menuju ke resistennya ya. Nah, kita akan lihat. Nah, hari ini sudah mencapai 5.039 ya. Nah, kemudian besok dia ada potensi menuju ke 5.075 ya besok ya. Terdekat ya ke 575, kemudian dia akan menuju ke 5.187 dan menutup gap yang ada di 5.232 ya. Jadi terlihat macamnya dari IHSG sekarang dia uptrend ya, tapi kita lihat sini uptrend dan kemudian MACD-nya pun juga
menunjukkan bahwa IHSG dalam uptrend, dan juga 3 hari terakhir ini berarti IHSG sudah tutup 3 hari di atas moving average 20-nya, dan itu juga menandakan IHSG sudah uptrend ya, mulai uptrend ya. Ya, semoga nanti malam ini semoga saja aksi demo yang terjadi di banyak kota di Indonesia mengenai demo Omnibus Law ya, kita harapkan bisa berakhir dengan damai dan tidak terjadi kerusuhan atau bahkan muncul korban jiwa ya, sehingga suasana kondusif tetap terjadi di negara kita ya, sehingga IHSG pun dapat melanjutkan uptrendnya ya, lanjut terus menuju ke 5.200 kembali. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.